Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah tersebut dengan tepat waktu dan dapat mengumpulkannya dengan tepat waktu pula. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3, yaitu Nurmila, Cecilia Putri L, Sri Agan Reski, Akmal Bahri, dan Natalia Welmina Marini. Langsung saja saya akan membacakan materi tentang permasalahan pendidikan kejuruan. Materi pertama yaitu sistem kurikulum. Kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai masifnya kerjasama atau link and match antara satuan pendidikan dengan pihak industri, sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia industri maupun dunia usaha. Ditambah lagi dengan perubahan kurikulum saat pergantian menteri, di mana dengan bergantinya kurikulum berarti butuh lagi waktu adaptasi sehingga terlalu banyak masa uji coba. Materi kedua yaitu kualitas pendidikan kejuruan. Kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan dunia industri, dunia usaha, dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK. Yang ketiga, pembangunan pendidikan kejuruan. Pendirian sekolah menengah kejuruan kurang memperhatikan kebutuhan, keterampilan, dan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Pada pendirian kompetensi keahlian SMK cenderung berdasarkan pada trendy saat ini, yakni pada zaman digital. Sehingga SMK pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi menjamur pendiriannya karena diminati oleh masyarakat dari daerah perkotaan hingga daerah pedesaan, yang menimbulkan ketidakrelevanan antara kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang ada dibutuhkan untuk dunia industri dan dunia usaha, sehingga banyak di antara lulusan yang tidak dibutuhkan. Ada juga yang lulusan yang dibutuhkan di daerah masih berkurang, sehingga pada akhirnya lulusan yang menganggur atau yang berpindah tempat untuk bekerja ke kota lain, dan juga hal ini yang menimbulkan tingginya tingkat urbanisasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, jumlah pendidik. Kurangnya jumlah guru produktif sekolah menengah kejuruan dan juga kurangnya kualitas guru produktif SMK, serta tidak semua program studi yang ada di SMK ada calon gurunya. Di Lembaga Pendidikan Teknologi Keguruan atau LPTK, contohnya program studi animasi yang ada di sekolah menengah kejuruan, di perguruan tinggi keguruan, sampai saat ini belum ada program studi keguruan yang memprioritaskan animasi. Yang ada sangat umum, misalnya pendidikan teknologi informasi. Hal ini akan berimbas pada lulusan SMK yang dihasilkan. 5. Sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikat SMK. Hal ini juga didukung dengan kurangnya dari segi pendanaan untuk pendidikan kejuruan, sehingga alat yang mungkin ada di sekolah kejuruan bukanlah alat yang paling baru digunakan di industri. Hal ini menyebabkan kurang efisiennya praktik uji kompetensi yang dilakukan. 6. Kurang kerjasama. Kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yang itu terjalin sinergi antara SMK dan industri. Ini terbukti dalam pelaksanaan praktek kerja industri, prakering. Banyak karyawan, pegawai, dan staf perusahaan yang acuh tak acuh terhadap siswa dalam pelaksanaan prakering. Bahkan terdapat beberapa perusahaan besar yang menolak siswa prakering dengan alasan merepotkan. Faktor lain yang menjadi masalah, sering ada
perlakuan yang tidak sama antara satu perusahaan dengan lainnya terkait waktu prakering. 7. Persaingan dan kearifan. Persaingan global dan kearifan lokal. Perkembangan pendidikan kejuruan di SMK diharapkan menghasilkan output pendidikan manusia berbudaya kerja dan berbudaya belajar yang kompeten, berotos kerja, produktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya persaingan global ini masih kurang dari segi pembiayaan. Karena itu, di samping kemampuan akademik, kemampuan ekonomi menjadi satu syarat penting dalam pengembangan persaingan global beserta didik pendidikan kejuruan. Yang ke-8, mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Di dalam belajar seharusnya disertai pemahaman terhadap suatu materi sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak pelajar, dan pada akhirnya ketika dia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Berikutnya adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan ini membahas bagaimana sistem pendidikan mampu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk capaian pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dan bila sebaliknya maka efisiensinya rendah. Sumber daya yang dimaksudkan adalah tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Yang terakhir adalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output pendidikan yang diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Adapun kelebihan dan kekurangan materi kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih telah memperhatikan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.